Setelah kita menyaksikan bahwa benda-benda langit itu adalah pesawat antariksa, yang berarti ada person-person yang mengendarai atau menjadi penumpang di dalamnya. Itu mereka siapa? Termasuk juga yang di negeri di awannya itu, daratan melayang. Mereka itu siapa? Di antara mereka ada yang menimpakan bencana, entah itu hujan yang overdosis yang menghasilkan banjir, atau pusaran angin yang menggulung yang disebut puting beliung atau tornado, dan lain sebagainya. Mereka itu siapa? Jika dalam agama disebut sebagai malaikat, bukankah itu sebaiknya mereka diajak untuk berkomunikasi, dan kita mencoba cari tahu apakah yang ada di dalam benak mereka, mengapa mereka melakukan ini dan itu, khususnya yang menimbulkan bencana alam. Di samping tentunya mereka itu adalah makhluk-makhluk yang berjasa kepada umat manusia di dunia, menurunkan hujan, menghembuskan angin, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah masuk bab yang negatif seperti menjadi penggerak atau pemicu bencana, itu umat manusia harus mengetahui sebab-sebab mereka melakukan hal demikian. Dan ada fenomena menarik di Amerika di hari kemerdekaannya itu, pesawat-pesawat ruang angkasa itu seolah turut menyambut hari kemerdekaan Amerika. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka sudah berkomunikasi dengan government the United States of America sehingga status penduduk langit yang ada di pesawat ruang angkasa itu adalah duta besar, sebagaimana yang terjadi di Indonesia ketika hari kemerdekaan Indonesia. Duta besar pun ikut datang ke upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kenyataannya begitu atau bagaimana? Tapi itu fenomena yang menarik ketika di hari kemerdekaan Amerika Serikat, pesawat-pesawat ruang angkasa itu bermunculan di berbagai kota. Ketika penduduk Amerika menyalakan fireworks atau kembang api, penduduk-penduduk langit itu turut seolah-olah bergembira juga bersama rakyat Amerika. Judulnya jadi IDK, I don't know ya. Tapi yang pasti kalau penduduk-penduduk angkasa itu diajak untuk berkomunikasi, setidaknya kita tahu kapan mereka menghantamkan bencana, apa sebabnya, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Yang di teori jurnalistik itu kan ada what, where, when, pokoknya gitulah. Nanti kan dari jawaban mereka kita bisa tahu apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini mereka akan lebih berkuasa dari umat manusia ya. Mereka bisa
sekehendak mereka untuk menimpakan bencana, sementara manusia hanyalah objek penderita. Dan jika memang dan ini diyakini ya mereka itu malaikat, sebenarnya apakah policy dari kerajaan langit terhadap umat manusia? Apa yang mereka sukai dan tidak sukai di antara tindakan-tindakan manusia itu? Nah, setelah mendapatkan info itu, barulah manusia bisa menyesuaikan tindakan mereka. Umpamanya, mereka tidak suka manusianya pada korupsi, pada zolim gitu ya, pada abai dengan hal-hal yang baik dan benar umpamanya. Ya manusia menyesuaikanlah umpama. Tapi yang jelas ada nggak tergerak untuk mengajak mereka berkomunikasi? Itu harus di-try, not at home itu. Try langsung lewat helikopter itu, naiklah ke ini, ke awan itu. Ajak mereka berkomunikasi. Try this at home.